Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 S1 5A Stiva Riau. Nama saya Anissa Widiasari NIM 1801006 dan rekan saya Ajanti Arisma dengan NIM 1801004. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang alat low pressure chromatografi atau chromatografi tekanan rendah. Dalam video ini kami dedikasikan untuk dosen kami Bapak Apoteker Heru Fadil MSI dalam mata kuliah kimia bahan alam 2. Selamat menyaksikan. Pokok pembahasan pada video kami ini, yang pertama ada pengertian dari LPLC, yang kedua ada fungsi dan aplikasi dari LPLC, yang ketiga prinsip LPLC, yang keempat cara kerja dari alat LPLC, yang kelima komponen-komponen penyusun LPLC, dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari alat LPLC itu sendiri. Baiklah, pengertian dari LPLC, di mana low pressure chromatografi atau chromatografi tekanan rendah ini adalah sistem yang terdapat pada HPLC, yaitu pada kolomnya dengan tekanan rendah, yaitu sekitar kurang dari 50 PSI atau setara dengan 3 bar. Itulah tekanan dari LPLC. Fungsi dan aplikasi dari penggunaan LPLC, di mana alat LPLC ini paling sering digunakan dalam studi biomolekul seperti protein dan antibodi monoklonal. Karena sifat biomolekul yang rapuh, LPLC adalah pilihan yang berguna karena ini adalah teknik preparatif yang sebagian besar tidak merusak. Berbeda dengan high PLC, chromatografi tekanan rendah sering digunakan untuk pemisahan protein sederhana yang tidak memerlukan resolusi tinggi. Sistem tekanan rendah berkisar dari dasar hingga semi otomatis dan dapat dilengkapi dengan kemampuan gradien, detektor, katup, dan pengumpulan fraksi. Selanjutnya yaitu prinsip dari penggunaan alat LPLC ini. Sama halnya dengan KCK atau high PLC, LPLC ini juga memiliki dua fase, yaitu fase gerak dan fase diam, di mana fase gerak pada LPLC ini mengandung analit yang diinginkan serta kontaminan yang dilarutkan di dalam pelarutnya. Dalam LPLC, fase gerak yang umum adalah asetonitril, metanol, dan juga air. Fase gerak ini dilewatkan melalui komponen yang berisikan fase diam. Fase kedua yaitu fase diam. Pada fase diam ini, setiap komponen sampel akan berjalan melalui komponen dengan laju yang berbeda, bergantung pada bagaimana setiap komponen berinteraksi dengan fase diam. Pada LPLC memiliki sistem gradien tekanan rendah yang terdiri dari satu komponen dengan blok pencampur yang terintegrasi, di mana memungkinkan pengiriman hingga 4 pelarut berbeda pada waktu yang bersamaan. Pencampuran terdiri pada sisi pompa tekanan rendah dan satu pompa dioperasikan pada laju aliran yang konstan. Pokok pembahasan yang keempat yaitu cara kerja dari alat low pressure chromatografi. Chromatografi liquid sederhana atau LPLC atau low pressure liquid chromatografi terdiri dari sebuah kolom dengan dasar Fryditt yang menjaga fase agar tetap berada dalam keseimbangan dengan pelarut. Dengan pelarut dan kondisi yang sesuai, komponen-komponen berbeda dalam campuran akan lewat dengan kecepatan berbeda di sepanjang kolom dari komponen lainnya, sehingga terjadi pemisahan yang diinginkan yang dikarenakan perbedaan sifat partisi antar partikel, fase tetap, dan fase bergerak dalam cairan. Selanjutnya yang kelima adalah komponen dari LPLC. Komponen dari LPLC ini terdiri dari pompa tekanan rendah, kolom, detektor, alat kelengkapan tabung, adaptor, dan aksesoris lainnya. Yang pertama yaitu pompa tekanan rendah. Pompa peristaltik digunakan saat melakukan uji LPLC. Pompa peristaltik menggunakan rotor untuk mencubit pipa dan menghasilkan ruang hampa. Vakum akan menarik cairan dari sumber reagen dan penggulung memindahkan reagen di sepanjang jalur pipa. Keuntungan utama pemompaan peristaltik untuk aplikasi kromatografi adalah
kemampuan untuk membuat sistem mandiri yang memungkinkan pergantian dan perawatan yang mudah. Yang kedua ada kolam. Kolam yang digunakan untuk LPLC dapat berupa wadah gelas kosong atau dikemas sebelumnya. Fase diam dari uji LPLC adalah padat atau padat yang dilapisi dengan cairan. Struktur fisik kolam memiliki pengaruh pada pemisahan yang dapat dibedakan yang dikenal sebagai resolusi dari data akhir. Yang ketiga ada detektor. Detektor dihubungkan dengan pipa baja tahan karat atau pipa jenis lainnya. Detektor memantau aliran pelarut yang keluar dari kolam dalam waktu sebenarnya. Yang keempat yaitu alat kelengkapan tabung, adaptor, dan aksesoris lainnya. Karena kebutuhan untuk mengangkut fase gerak selama proses berlangsung, LPLC seringkali memerlukan berbagai alat kelengkapan tabung, adaptor, dan aksesoris lainnya. Saat memilih komponen untuk sistem, kompatibilitas kimia dari komponen harus dipertimbangkan. Filter jarum suntik dan filter membran juga penting untuk memastikan fase gerak tetap bebas kontaminan dan tidak akan menghasilkan pembacaan yang salah di akhir proses. Kelebihan dari LPLC. Yang pertama, sederhana untuk digunakan, lebih mudah dirawat, tidak mudah bocor. Yang keenam, tentang kelebihan dan kekurangan dari LPLC. Yang kedua, itu kekuatan sipon. Keunggulan desain pompa tekan rendah memungkinkan cairan ditarik ke atas atau disedot ke atas, dan ketinggian yang signifikan. Yang ketiga, tekanan balik. Sistem tekanan rendah hanya dapat memaksa cairan di sepanjang jalur aliran, jika kemampuan tekanan sistem melebihi resistensi atau tekanan balik setelah pompa. Yang keempat, diameter dalam tabung dan sambungan. Suhu rendah meningkatkan viskositas pelarut atau penyangga, dan dengan demikian meningkatkan tekanan balik. Selanjutnya, kekurangan dari LPLC. Yang pertama itu resolusi, yaitu kemampuan memisahkan campuran pada sistem LPLC lebih rendah daripada HPLC. Yang kedua, pompa LPLC biasanya beroperasi pada tekanan di bawah 300 PSI, sedangkan pompa HPLC mampu menghasilkan hingga 18.000 PSI. Yang ketiga, LPLC biasanya digunakan untuk pengukuran spesifik seperti pemurnian protein bertanda rekombinan dan bekerja dengan sebagian besar kolom yang sudah dikemas sebelumnya. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.